Hai Besti, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku mau bikin budgeting di bulan Juni. Jadi aku bakalan tulisin gimana cara aku mengatur keuangan aku selama jadi anak kos. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat budgeting atau tulis semua keperluan dan kebutuhan kita selama 1 bulan. Nah, di sini aku siapin alat tulisnya dulu. Di sini kalian pasti dengerin suara siapa yang ada di musik sini. Semoga aja nggak kena copyright ya teman-teman. Yap, tepat banget itu suaranya Jungkook BTS. Pokoknya setiap apapun yang dikerjakan itu aku tuh selalu dengerin suaranya Jungkook. Pokoknya lagunya suaranya itu keren-keren sama lagu BTS tuh keren-keren banget. Life is Go On itu aku paling suka. Kalau kalian suka lagu BTS yang mana? Oke, kembali ke videonya. Jangan bicarakan dulu tentang BTS, Jungkook dan kawan-kawannya karena itu gak ada habisnya kan. Nah, di sini aku bikin kayak Hello January, kayak sampulnya gitu. Nanti di sampingnya aku bakalan tulisin seperti apa aku mengatur keuangan aku sama jadi anak kos. Nah, untuk budgeting kali ini khusus buat anak kos dengan uang jajan atau uang bulanan yaitu 2 juta rupiah. Jadi buat besti-besti aku yang nanya gimana cara mengatur keuangan ibu rumah tangga, jujur li aku belum bisa bikin video tentang gimana cara mengatur keuangan ala ibu rumah tangga karena aku juga belum tahu apa yang biasanya dipenuhi, apa aja yang dibeli sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya tanggung jawab ibu rumah tangga itu sangat besar, jadi kayak kalau aku pelajarin kayaknya harus secara langsung deh, tapi kayaknya belum, jadi kayak ya bikin ala anak kos aja ya teman-teman. Nah, selama aku jadi anak kos, jujur li uang jajan aku tuh 1.500.000. Dulu aku minta uang ke mama aku tuh kayak kalau habis aku minta lagi, habis aku minta lagi, dan cara seperti itu tuh boros banget. Nah, ketika aku mengenal budgeting, aku langsung minta full gitu kayak 1 juta. Nah, setelah dikasih uang 1 juta, aku bikin budgeting. Pokoknya kalau kita mengatur keuangan kita menulis pengeluaran kita apa aja yang dibutuhkan, itu tuh pasti bisa uangnya terkontrol, kita tahu juga uangnya pada kemana, dan pastinya lebih hemat ya Besti. Nah, buat teman-teman yang sering komen di channel YouTube aku yang bilang kak kebanyakan ngomong, terus ngomongnya di awal banyak banget, kalian tinggal skip aja guys, tinggal cepetin aja, kalian langsung ke intinya. Oke, cover untuk bulan Juninya udah selesai. Ini perlu ya guys biar budgeting kita itu nggak membosankan, jadi perlu untuk bikin covernya. Aduh, suara ayam banyak banget. Oke, kita lanjut ke budgetingnya, intinya. Nah, biasanya kalau aku jadi anak kos, aku pisahin semuanya, yang mana yang jadi kebutuhan wajib aku, yang wajib harus ada dan gak boleh gak ada selama 1 bulan. Nah, setelah aku menulis semua apa aja kebutuhan wajib aku baru menulis kebutuhan aku yang lain-lain. Misalnya pengen beli sepatu atau tas baru. Untuk budget 2 juta per bulan untuk anak kos itu udah banyak banget menurut aku. Kecuali kalian suka pergi jalan-jalan atau nongkrong atau GoFood makanan, beli makanan di luar. Uang 2 juta itu tidak bakalan cukup untuk gaya hidup kalian yang super enak itu. Tapi kalau kalian hidupnya di kota sebagai anak kos itu biasa aja, sederhana, nggak suka nongkrong atau GoFood makanan, aku jamin hidup kalian selama jadi anak kos di rantau itu pasti seneng banget, nggak ngerasain yang namanya bokeh. Adalah yang namanya kayak bokeh tapi nggak parah-parah banget. Kalau kalian bikin budgeting di awal bulan, aku yakin dan jamin uang kalian itu pasti cukup lah untuk 1 bulan. Nah, waktu aku ngekos, aku bayar kos aku itu per tahun, jadi uang jajan aku tuh biasanya paling banyak 1.500.000, 1 juta, nggak nyampe, kadang juga nggak nyampe 1 juta. Tapi aku pernah bikin budgeting, katanya nggak ada yang di tempat mereka yang bayar kos per tahun, mereka biasanya bayar per bulan. Tapi sama aja mau per bulan atau per tahun sama aja biayanya. Dulu kosan aku tuh 5 juta, jadi per tahun per bulannya itu 500.000. Tapi saran aku mending kalian cari kosan yang dibayar per tahun
supaya nggak kayak beban gitu dibayar lagi setiap bulannya. Nanti kalau tiba-tiba nggak ada uang gimana? Kan agak susah ya. Oh ya, di sini aku ada dompet hemat. Ini aku udah pakai sekitar 2 bulanan. Nah, ini tuh dompet bagus-bagus banget. Kalian harus beli, cari aja di Shopee. Ini harganya 17.000. Aku belinya 45.000 karena udah dengan ongkirnya ke tempat aku yang super jauh banget. Oke, langsung aja kita mulai budgetingnya. Untuk kebutuhan wajib di sini aku bakalan tulis semua kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 1 bulan itu yang wajib banget dan nggak boleh nggak ada. Yang pertama kita harus bayar kos, kedua makanan, ketiga air galon, keempat transportasi ini kalau jarak dari kampus kalian itu agak jauh jadi ada budget untuk transportasi. Terus ada kayak paket data, listrik, skincare, body care. Terus yang terakhir jangan lupa untuk menabung dan siapin dana. Dan untuk makanan di sini itu banyak banget, ada beras, bumbu dapur, minyak goreng, sosis, nugget, telur, tepung-tepungan. Pokoknya itu yang meliputi makanan yang harus dibeli. Untuk kebutuhan diri kita sendiri kayak sabun mandi, hand body, sabun, sampo, terus pakai bedak juga, skincare, apa segala macam itu jangan lupa kalian budgetin juga. Dan sebelum belanja kalian harus tulis apa aja yang mau kalian beli dan apa aja yang udah habis di rumah kalian itu yang kalian beli. Dulu waktu aku ngekos itu aku belum pakai dompet hemat yang ada di samping sini. Aku masih nyimpannya gitu di dalam selipan-selipan buku atau kayak amplop gitu. Jadi aku udah pisah-pisahin. Tapi kan sekarang udah gampang banget untuk nemuin dompet kayak gini. Kalian bisa cari aja di Shopee. Ini bagus banget untuk membantu kalian mengatur keuangan kalian, apalagi kalian itu anak misalnya kos. Di sini aku mau bayar uang kos aku 500.000. Jadi aku tinggal masukin aja di dalam kantong dompetnya, terus aku tulis di sini kayak uang kos. Nah, selanjutnya di sini uang makan aku ngasih budget 400.000. Nah, di sini aku tulis lagi untuk belanja makanan. Terus untuk biaya galon dan transportasi aku satuin. Nah, di sini aku masing-masing ngasih budget 20.000 dan 50.000. Masih ada kembaliannya 30.000, tapi itu kita simpan. Nah, selanjutnya di sini ada paket data dan voucher listrik. Ini juga aku satuin. Untuk paket data itu 100.000 dan voucher listrik itu 50.000 karena aku nggak pakai AC dan kulkas ya bestie. Ini ada saving dan dana darurat. Dana daruratnya itu kita selipin aja dan tabungannya itu kita taruh di sampingnya. Pokoknya jangan diambil ya bestie. Kalau perlu masukin ke dalam celengan. Dan untuk skincare, body care, pokoknya apapun yang tentang muka dan wajah perawatan itu sekitar 200.000. Dan untuk sisanya itu 350.000 bisa kalian simpan untuk kebutuhan selanjutnya. Tiba-tiba kalian butuh apa gitu yang dibeli dari kampus. Nah, uang itu bisa dipakai. Kalian jangan beliin baju dulu atau sepatu baru gitu. Nanti kalian bisa belikan di akhir bulan kalau ada sisa dari uang kalian. Nah, uangnya udah aku bagi-bagiin berdasarkan kebutuhan aku selama 1 bulan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri udah aku bagi-bagiin. Jadi kalau kalian mau belanja kalian tinggal ambil aja yang udah dibudgetin. Nah, misalnya mau belanja makanan, kalian tinggal ambil aja uang untuk biaya makanan. Oke, budgeting untuk bulan Juni udah selesai. Makasih udah mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku juga dan rekomendasiin video aku ke teman-teman kalian. Kalau kalian nonton video aku sampai detik ini jangan lupa dikasih tanda love ya.